Bapak Ibu semua, ya, kebijakan transformasi PPG ini berfokus pada penuntasan Bapak Ibu, penuntasan perolehan sertifikat pendidik. Nah, jadi itu yang paling penting ini. Jadi kita mau menuntaskan perolehan sertifikat pendidik guru-guru yang ada di Indonesia dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Sehingga ada transformasi ini. Kalau dulu Bapak Ibu guru yang mengikuti PPG sebelumnya, itu harus mengikuti pembelajaran selama 3 bulan. Ya. Dan tentu luar biasa Bapak Ibu, ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal, ada yang kecelakaan ketika ngikuti PPG. Itu ceritanya banyak sekali. Kami di koordinator pusat itu selalu, hampir setiap hari, 1 minggu itu ada 2-3 orang itu yang innalillah, innalillah, innalillah begitu. Dan itu sangat menyita perasaan kami, sangat menyita emosi kami seperti itu. Nah, oleh sebab itu PPG itu mengadakan transformasi. Udahlah kalau kayak gitu, toh juga guru sudah mengajar dan sebagainya. Kita buat dengan cara yang efisien dan efektif. Oleh sebab itu muncullah ide untuk melakukan piloting. Piloting ini uji coba ya Bapak Ibu, uji coba artinya uji coba. Jadi kita melakukan uji coba. Jadi Bapak Ibu ini adalah uji coba. Kalau lulus ya syukur, kalau nggak lulus ya nanti kita akan evaluasi lagi piloting ini seperti itu ya. Nah, jadi piloting ini ada 2 untuk PPG prajabatan dan juga PPG dalam jabatan Bapak Ibu yang masing-masing berbeda ya cara pelaksanaannya. Kalau PPG prajabatan itu dilaksanakan secara luring, hadir di kampus selama 2 semester, sedangkan Bapak Ibu di PPG dalam jabatan itu hanya 2 bulan. Nah, oleh sebab itu gunakanlah waktu 2 bulan ini, fokus dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengajar 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ini waktunya gitu. 2 bulan ini kalau bisa ambil waktu. Makanya di Universitas Ibu kemarin, itu meminta surat izin atasan. Untuk apa Bapak Ibu? Ini saya mau jelaskan. Suaranya putus, Pak. Boleh. Ya, suaranya putus. Tidak, mungkin di perangkat Ibu ya. Mohon maaf. Iya, bagus. Oke, jelas ya suara saya. Mohon diingatkan. Jelas, Bapak. Baik, saya lanjut ya. Lanjutkan. Baik, Bapak Ibu. Jadi mohon 2 bulan ini Bapak Ibu mengambil waktu yang memang fokus untuk mengerjakan pembelajaran mandiri di PMM. Nah, itu sebabnya kenapa kemarin Universitas Ibu itu meminta Bapak Ibu membuat surat izin atasan. Itu adalah pegangan Bapak Ibu gitu loh. Kalau kampus lain mungkin tidak mewajibkan gitu. Kemarin ada Pak, kampus lain nggak wajib. Enggak, saya mau menjaga kalian. Saya mau menjaga Bapak Ibu semua supaya nanti terhindar kalau nanti ada tugas tambahan atau tugas khusus di kepala sekolah. Bapak Ibu bisa menunjukkan, loh Bu, mereka saya sudah dapat izin. Ini suratnya. Pak, ini suratnya. Nah, itu tujuan kami gitu ya. Karena kami pahami kalau Bapak Ibu nyambi, ada kerjaan lain terkait dengan administratif di sekolah, tentu nanti akan sulit untuk mengisi modul-modul di PMM tersebut. Nah, itu sebagai pegangan. Itu sebabnya di Universitas Ibu itu ada kebijakan mahasiswa wajib meminta surat izin ini. Dalam hal apa? Supaya mahasiswa itu terjaga gitu ya dari kemungkinan-kemungkinan mendapatkan tugas-tugas yang berat sehingga menjadi kendala untuk menyelesaikan pembelajaran di PMM-nya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang berikutnya ya, ini juga digunakan untuk piloting, ini digunakan untuk penuntasan sertifikasi guru ya. Tujuannya apa sertifikasi guru itu Bapak Ibu? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang kedua, mendorong penataan dan mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan ya. Karena kita tahu kan gaji guru saat ini kan di beberapa daerah itu sangat tidak adil sekali seperti itu. Lalu yang berikutnya memberikan akses pembelajaran yang mumpuni. Nah, itu melalui apa? Melalui PMM ya, melalui PMM yang sudah Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Nah, yang berikutnya membentuk ekosistem pendidikan yang profesional dan juga mandiri. Nah, ini yang paling penting sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah bergabung di grup bidang studi yang ada di Universitas Ibu, tentu grup itu akan menjadi sarana kita ke depannya untuk meningkatkan kompetensi, berbagi informasi, juga berbagi hal-hal yang tentunya nanti bermanfaat buat kita semua. Nah, itu tujuannya. Bayangkan Bapak Ibu ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi, jaringannya semakin luas gitu ya. Nah, oleh sebab itu interaksi di dalam grup yang kami berikan itu tolong dijaga seperti itu. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau ingin mengembangkan kompetensinya, itu Bapak Ibu bisa lebih baik seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, piloting PPG bagi guru tertentu adalah pelaksanaan PPG guru tertentu dalam skala yang lebih kecil, tetapi dengan jumlah yang masif, ya, jumlah yang banyak. Nah, ya, jumlah yang sangat banyak sekali. Kalau dulu hanya 20.000, 40.000 setahun, ini sekali pelaksanaan 61.000 mahasiswa. Gitu. Nah, itu di angkatan 2 gitu, di angkatan 1 sekitar 20 60 ribuan juga. Tapi kita mau menghabiskan data 1.300.000 guru yang saat ini masih belum tersertifikasi seperti itu. Nah, kriteria pemilihan wilayahnya tentu memiliki jaringan internet yang memadai, berasal dari satuan pendidikan yang sekitar provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini untuk pemilihan pesertanya. Nah, Bapak Ibu semua, ini saya ingin memberikan gambaran ya. Jadi apa yang harus kami lakukan Pak setelah lapor diri? Apa yang harus kami lakukan setelah pembelajaran mandiri nantinya? Nah, ini adalah tahapan yang Bapak Ibu akan lalui. Yang pertama, kemarin pemanggilan peserta, yang kedua lapor diri, pembelajaran mandiri, serta uji kompetensi ya UKPPG. Nah, ini nanti ya sekitar di bulan ini juga tanggal berapa itu? Sampai tanggal 8 Oktober kalau nggak salah saya nanti pendaftarannya. Nah, baru nanti diadakan pengumuman kelulusan. Nah, nanti apa saja yang diisi di UKPPG nanti kami akan buat pertemuan. Ya, jadi Bapak Ibu saat ini fokus dulu untuk mengerjakan PMM-nya sehingga nanti kami akan memberitahu apa yang harus dilakukan ketika UKM PPG tersebut. Jadi kita akan adakan workshop yang nantinya akan dihadiri oleh alumni dan juga pemateri-pemateri yang tentunya memahami kebutuhan untuk UKPPG ini. Nah, yang berikutnya untuk piloting bagi guru tertentu, ini ya. Jadi Bapak Ibu mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB, bersedia mengikuti piloting, masuk PMM, ya, lapor diri, kemudian membaca paket piloting, ya, informasi yang kami sampaikan hari ini, kemudian masuk ke platform Merdeka Mengajar, ya, yang akan dimulai hari ini juga, gitu ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, saya kok belum bisa masuk, belum bisa ini, belum bisa itu. Iya, Bapak Ibu, kan mulainya tanggal 29 kan gitu kan. Sehingga yang belum bisa masuk nanti ada link yang nantinya kami bagikan untuk laporan ya, melapor ke PPG pusat sehingga nanti dicarikan solusi mengapa akses ke platform Merdeka Belajarnya kok belum bisa seperti itu. Nah, setelah masuk PMM, guru peserta piloting dapat membuka fitur sertifikat pendidik dan bersiap mengikuti pembelajaran mandiri. Nah, ini tadi. Nah, nanti kami akan mengeluarkan sertifikat pendidik, kami akan mencetak sertifikat pendidik, juga nanti kami akan mengirimkan kepada Bapak Ibu. Biasanya kalau nanti ini yudisiumnya dilakukan secara daring, nah tentu kami nanti akan mendata ya, dan biasanya di akhir perkuliahan ya, Bapak Ibu nanti akan kami berikan kenang-kenangan berupa jaket ya, jaket wibu gitu, sehingga tak punya kesan saya tidak hanya mengikuti PPG-nya saja, tapi saya punya oleh-oleh dari wibu seperti itu.